cerita Tinkerbell, peri riang yang senang bermain. Pada suatu hari yang istimewa di Pixie Hollow, semua peri berkumpul. Dengan taburan debu ajaib, peri baru lahir, namanya Tinkerbell. Ratu Clarion menyambut peri terbaru dan berkata, "Lahir dari tawa, berpakaian gembira, kebahagiaan telah membawamu ke sini." Para peri berusaha membantu Tinkerbell menemukan bakatnya. Mereka memberinya bunga, air, dan cahaya. Tetapi semua yang disentuh Ting meredup dan menghilang. Kemudian, Tinkerbell melewati sebuah palu. Ternyata palu itu mulai bersinar, bahkan terbang langsung ke arahnya. Saat itulah, dia sadar bahwa dia telah menemukan bakatnya. Dia adalah peri yang suka bermain-main. Para peri datang berkerumun untuk menyambut Tinkerbell. Ting senang bertemu dengan mereka, namun dia juga agak sedih. Tinkers tidak terlihat mewah seperti peri lainnya. Teman-teman baru Ting, Clang dan Bobble mengajaknya berkeliling di Pixie Hollow. Dia melihat semua peri bersiap-siap untuk musim semi. "Ini adalah perubahan musim," Jelas Bobble. Ada banyak hal yang terjadi di Tinker's Nook. Tinkerbell senang melihat semua hal baik yang dibuat para peri. Peri Mary, kepala peri pekerja, dia menyuruh Clang dan Bobble untuk mengirimkan kreasi mereka ke seluruh peri dengan cepat. Mereka akan membutuhkan barang-barang di daratan. Wah, daratan? Kedengarannya sangat menarik, ujar Ting. Peri yang bermain-main menunjukkan pada ratu apa yang telah mereka buat. Salah satu kreasi Tinkerbell masih belum sempurna. Ting akan memperbaikinya tepat waktu untuk membawanya ke daratan. Sang ratu mengatakan kepada Ting bahwa para peri yang bermain-main tidak pergi ke daratan. "Karyamu ada di sini, di Pixie Hollow," ujar Ratu Clarion. Tinkerbell kecewa dengan kenyataan itu. Peri Mary mengatakan kepadanya bahwa dia harus bangga dengan siapa dirinya. Tapi Tinkerbell tidak bisa menerima ucapan itu. Dia ingin menjadi peri taman seperti peri lainnya. Dia meminta bantuan teman-temannya. Pada awalnya, Silver Mist mencoba mengajari Ting bagaimana menjadi peri air. Tapi Ting tidak pandai menggunakan air. Kemudian, Irdesa mencoba mengajari Ting bagaimana menjadi peri cahaya. Tetapi Ting tidak pandai menggunakan cahaya. Fawn mencoba menunjukkan kepada Ting bagaimana menjadi peri binatang. Tetapi Ting juga tidak pandai menggunakan hewan. Ting melihat seekor burung besar terbang di langit. Mungkin pria itu bisa membantu, pikir Ting. Burung itu menukik ke arah Ting. "Awas, ada elang!" teriak para peri saat mereka berlari mencari perlindungan. Ting melompat ke dalam lubang untuk bersembunyi. Lubang itu adalah tempat persembunyian Vidya. Sekarang elang juga mengejar Vidya. Para peri lainnya menyerang elang dengan buah beri. Vidya aman, tetapi dia masih marah. Ting mencoba membantunya membersihkan buah beri dari bajunya, tetapi dia tidak menginginkan bantuan Ting. Ting merasa tidak enak. Dia tidak bisa menahan tetesan air, tidak bisa menahan sinar cahaya, dan bayi burung takut padanya.
Kemudian Ting bergumam, "Aku tidak berguna." Kemudian Ting terbang ke pantai. Dia ingin sendirian. Di sana dia melihat kotak musik yang rusak. Ting dengan cepat mulai bekerja. Teman-temannya memperhatikan. "Wah, kamu memperbaikinya, Ting," ucap Silvermist. Mereka semua kagum dengan bakatnya yang mengotak-atik. Tinkerbell senang bermain-main, tapi dia masih ingin pergi ke daratan. Pada harapan terakhirnya, Ting pergi ke Vidya untuk meminta bantuan. Tapi Vidya masih marah padanya. Vidya mendapat ide jahat. Dia mengatakan Ting harus menangkap Sprinting Turtles untuk membuktikan bahwa dia adalah peri taman. Dan itu adalah pekerjaan yang berbahaya. Tapi Ting harus mencobanya. Karena itu adalah kesempatan terakhirnya. Dia membuat kandang dan lasso untuk menangkap Turtles. "Wah, berhasil!" teriak Ting. Turtles berhasil dimasukkan ke dalam kandang. Tapi kemudian Vidya menghembuskan angin yang sangat kencang. Gerbang kandang terbuka. Para Turtles berlari berhamburan keluar. Tinkerbell kehilangan kendali atas mereka. Para Turtles berlari ke sana kemari melewati Springtime Square. Mereka menghancurkan semua persediaan musim semi. Semua orang menjadi sedih. Musim semi harus dibatalkan. Itu semua kesalahan Tinkerbell, dan Tinkerbell pun terbang karena malu. Tinkerbell memutuskan untuk meninggalkan Pixie Hollow untuk selamanya. Saat akan meninggalkan Pixie Hollow, dia berhenti untuk terakhir kalinya di bengkel Tinker. Saat dia melihat sekeliling, dia mendapat ide. Dia tahu bagaimana cara menyelamatkan musim semi. Di Springtime Square, Vidya dihukum karena membantu Turtles melarikan diri. Dan semua orang sedih bahwa musim semi tidak akan datang tepat waktu. "Tunggu, aku tahu bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri," ucap Tinkerbell. Para peri sangat ingin membantu. Ting menunjukkan kepada semua orang apa yang harus dilakukan. Dalam sekejap mata, kreasi Ting mengisi ember dengan cat dan biji beri telah usai. Segera semuanya sudah siap untuk kedatangan musim semi. Kamu berhasil. Kamu menyelamatkan musim semi, seru Ratu Clarion. "Kita semua melakukannya," kata Tinkerbell. Peri Mary memberitahu Ting bahwa dia juga bisa pergi ke daratan. Kotak musik yang diperbaiki Ting adalah milik seorang gadis kecil yang istimewa. Dan hanya Tinkerbell yang bisa mengirimkannya kepadanya. Tinkerbell senang Tinkeringsnya telah menyelamatkan musim semi. Dia adalah peri yang suka mengotak-atik dan bangga akan hal itu. Itulah kisah Tinkerbell, peri riang yang senang bermain. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, berjuanglah dan pantang menyerah untuk apa yang kamu cita-citakan. Saat melakukannya, pasti kamu akan merasakan kegagalan, namun jangan menyerah. Kesuksesan tidak akan dicapai tanpa melalui kegagalan. Cerita rakyat Provinsi Jawa Timur, legenda Kota Surabaya. Pada zaman dahulu, di sebuah lautan, hiduplah dua hewan buas
yang sama-sama angkuh dan tidak mau kalah. Kedua hewan tersebut adalah seekor ikan hiu dan seekor buaya. Mereka sering berselisih dan berkelahi ketika memperebutkan makanan. Karena keduanya sama-sama kuat, ganas, dan sama-sama cerdik. Perkelahian pun berlangsung sangat lama. Setelah bertarung berkali-kali dan tetap tak bisa saling mengalah, hiu sura dan buaya itu pun mengadakan kesepakatan. Karena kedua hewan tersebut sudah merasa bosan dan lelah jika harus berkelahi. Akhirnya, keduanya sepakat mengadakan perjanjian tentang pembagian area kekuasaan. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua hewan tersebut tidak pernah berkelahi lagi. Karena keduanya sudah sepakat untuk berdamai dan saling menghormati daerah kekuasaannya masing-masing. Namun selang beberapa waktu yang sudah cukup lama, ikan-ikan yang menjadi mangsa hiu sura mulai habis di lautan kekuasaannya. Akhirnya, ia pun bersembunyi-sembunyi mulai mencari mangsanya di muara sungai agar tidak diketahui oleh buaya. Namun lama-kelamaan, buaya pun mengetahui bahwa hiu sura sudah melanggar perjanjiannya. Karena ulah hiu sura yang melanggar perjanjian, akhirnya mengakibatkan pertarungan yang sangat sengit antara kedua hewan tersebut. Mereka saling gigit, menerkam, dan memukul. Buaya mendapat gigitan sura di ujung ekor sebelah kanan, sehingga ekor tersebut selalu membengkok ke kiri. Sedangkan sura tergigit ekornya hingga nyaris putus. Karena sudah sama-sama terluka sangat parah, keduanya pun menghentikan perkelahian tersebut. Hiu sura pun mengalah dan kembali ke daerah kekuasaannya. Buaya yang menahan rasa sakitnya pun merasa senang karena sudah mempertahankan daerah kekuasaannya. Setelah perkelahian yang sangat sengit tersebut, kedua hewan itu terluka sangat parah dan akhirnya keduanya mati. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dengan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Namun ada juga yang berkata, Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya, Baya berarti selamat. Jadi Surabaya berarti selamat dalam menghadapi bahaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota madya Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Kisah Kancil dan Gajah. Pada suatu pagi, Kancil berjalan-jalan dalam hutan seperti biasanya. Ia sesekali berhenti memakan rumput-rumput hijau yang dilewatinya sepanjang perjalanan. Kancil sendiri merupakan binatang yang terkenal gesit dan lincah, sehingga ia dapat bergerak dengan cepat. Belum lama Kancil berkeliling hutan, tiba-tiba langit mendadak gelap gulita. Langit terlihat sangat gelap, disertai angin kencang, serta kilat juga halilintar mengubah langit terlihat lebih suram. Kancil pun segera menyadari hal tersebut. Wah, sepertinya akan terjadi badai. Aku harus segera pulang, kata Kancil dalam hati. Kancil segera berlari dengan kencang. Untung saja ia gesit dan lincah, sehingga Kancil dapat melompati semak, batu, juga ranting pohon yang menghalangi jalannya. Namun ketika Kancil melompati sebuah ranting pohon yang melintang,
ia terperosok ke dalam sebuah lubang. Terdengar keras suara tubuh si kancil terperosok dan terjatuh ke dalam lubang. Ternyata si kancil terjatuh dalam sebuah lubang jebakan. Mungkin itu perangkap yang dibuat para pemburu untuk menangkap hewan buruannya. Melihat situasi yang ia hadapi, kancil tidak kehabisan akal. Dengan susah payah, kancil berusaha keluar. Tapi sayang sekali, ia tidak berhasil. Lubang tersebut sebenarnya terlalu dalam untuk tubuh kancil yang kerdil. Setelah mengerahkan semua tenaga dan akalnya, akhirnya si kancil menyerah karena kelelahan. Ketika si kancil sedang beristirahat, gajah datang dan menengok dalam lubang. Wah, 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 wah. Kasihan betul si kancil yang terkenal banyak akal dan pandai menghindar. Kini terlihat tak berdaya terjebak dalam lubang. Kata gajah dengan nada mengejek. Kancil awalnya geram mendengar ejekan gajah. Namun tidak lama ia memiliki ide untuk membalas tingkah buruk gajah. Oh, siapa bilang? Aku terjebak. Wah, kamu ini masih mau berkelit rupanya kancil. Sudah jelas-jelas kamu terjebak dalam lubang dan tak bisa keluar kan? Kasihan sekali kamu Nicil. Gajah, sebenarnya aku yang harusnya kasihan sama kamu. Kasihan pada aku, memangnya aku kenapa? Aku baik-baik saja. Begini, sebenarnya ini kabar rahasia yang hanya diketahui oleh hewan-hewan terpilih saja. Kabar rahasia apa maksudmu, Cil? Kau mau mencoba menipuku kan? Kamu mau percaya atau tidak, itu terserahmu. Tapi karena aku masih menganggapmu sebagai sahabat, dengan sukarela aku akan memberitahukan rahasia ini padamu. Begini, apa kamu tahu bahwa sebenarnya hari ini langit akan runtuh loh? Makanya aku bersembunyi di lubang ini. Hah? Apa? Langit akan runtuh? Jangan bercanda kamu, Cil. Jangan keras-keras. Nanti ada yang mendengarnya. Coba kamu lihat langit itu. Sepertinya sebentar lagi sudah akan runtuh. Kalau kau ingin selamat juga, cepat masuk ke dalam lubang ini bersamaku. Lubang ini masih muat kalau untuk kita berdua. Gajah pun segera melihat ke arah langit. Terlihat awan hitam yang bergumpal-gumpal dan kilat yang menyambar-nyambar. Mungkin benar kata kancil, langit benar-benar akan runtuh. Pikir gajah dengan wajah pucat karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, gajah pun langsung melompat ke dalam lubang bersama si kancil. Di dalam lubang, gajah menggigil ketakutan. Ia menutup mata dengan kedua telinganya yang lebar. Kancil hanya bisa tertawa geli melihat tingkah gajah yang badannya besar namun otaknya kecil hingga mudah ditipu. Setelah beberapa lama menunggu dalam lubang, langit yang tadinya gelap kembali terang. Ternyata hujan badai tak jadi turun. Melihat situasi yang aman, Kancil pun memanggil gajah. Hei gajah, bolehkah aku naik ke punggungmu agar aku bisa keluar untuk memantau situasi? Apakah langitnya jadi runtuh hari ini atau tidak? Nanti jika keadaannya aman, aku akan memberitahumu. Terserah kau saja, Cil. Aku tak mau ke atas. Aku merasa lebih aman di sini. Jawab gajah sembari tetap menutup mata dengan telinganya. Tanpa menunggu aba-aba, Kancil pun langsung melompat ke punggung gajah, lalu meloncat keluar dari lubang. Kancil merasa lega, akhirnya ia bisa keluar dari lubang itu.
Tidak lupa, ia pun kembali berteriak pada gajah. Hei gajah, ternyata langitnya tak jadi runtuh hari ini. Kau boleh keluar sekarang, di luar sudah aman. Mendengar teriakan Kancil, gajah pun mulai membuka mata dan melihat langit yang kembali cerah. Setelah yakin situasi memang aman, gajah pun segera keluar. Dengan tubuhnya yang tinggi dan besar, bukan hal yang sulit baginya untuk keluar dari lubang itu. Setelah melihat gajah berhasil keluar dari lubang, Kancil pun lalu pergi meneruskan perjalanannya. Sepanjang jalan, Kancil tertawa sendiri karena geli dengan gajah yang dengan mudah bisa ia tipu. Itulah kisah Kancil dan gajah. Ternyata gajah tetap kalah ya oleh kecerdikan si Kancil. Meski bertubuh besar, namun itu tidak ada apa-apanya jika ia tidak menggunakan kecerdasannya. Itulah salah satu nilai yang dapat diambil dari kisah ini. Ketika berhadapan dengan masalah atau orang lain, ada baiknya selalu menggunakan kecerdikan agar tidak mudah tertipu atau dibohongi oleh orang lain. Mengatasi masalah dengan cerdas dapat membuat masalah tidak terasa berat. Kita juga bisa belajar dari si Kancil. Ia tidak membalas ejekan gajah dengan amarah dan emosi. Membalas ucapan buruk dengan ucapan buruk lainnya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Ketika dihina dan direndahkan, sebaiknya kita tidak perlu terpancing atau menghiraukan ucapan tersebut. Cerita rakyat Provinsi Sumatera Barat, Kisah Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, Bu. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini, Bu. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya.
apakah kalian melihat anakku, Maling? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mandarubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua, dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandarubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mandarubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" Ia yakin anaknya pasti datang. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandarubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan, semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mandarubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, Malin?" Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya dengan kasar. Mandarubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak mempedulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandarubaya pingsan
dan terbaring sendiri ketika ia sadar pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya, kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Itulah akhir kisah legenda Malin Kundang. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, sayangi kedua orang tua saat susah maupun senang. Jangan lupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita dari kecil. Karena bagaimanapun juga, kesuksesan kita juga didukung oleh doa kedua orang tua.